Baik, langsung kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Direktur Voice of Istiqlal Bapak Mulyonologi MSI. Yang saya hormati Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Farid F. Senong PhD. Yang saya hormati penulis buku 75 tahun Indonesia Tiongkok Mengarungi Jejak Merajut Asa, Bapak Budi Sugandi. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, narasumber, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Sang Baginda Alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Book Launching 75 tahun Indonesia Tiongkok Mengarungi Jejak Merajut Asa yang diselenggarakan oleh The Voice of Istiqlal. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Alfia Sabrina, merasa terhormat diberi kesempatan sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Voice of Istiqlal kepada Bapak Mulyonologi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Tama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa ketemu kembali di acara The Voice of Istiqlal ya. Ini kerjasama dengan Cendekia Muda Madani dan pengurus besar PMII ya. Kami ingin sampaikan apresiasi dan penghargaan pada para tamu istimewa kita ya yang hadir pada hari ini. Pertama mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya. Ini ada Pak Dr. Farid Saino ya. Beliau sebagai koordinator staf khusus Menteri Agama ya. Ini satu penghargaan buat kita semuanya. Beliau berkenan ya di tengah kesibukannya hadir bersama kita. Kemudian ya ada Pak Dr. Budi ya. Ini yang menulis buku ini Bu ya. Ini ya. Sengaja nggak dibagikan sama Mas Fahri ini biar penasaran isinya apa sih ini ya. Terus kemudian ini ada Mas Billy ya, ini hubungan internasional di pengurus besar PMII yang kemarin juga kita meluncing sebuah program yang sangat baik ya untuk anak-anak Gen Z, kerjasama dengan The Voice dengan PBPMII Istiqlal Global Connect ya. Jadi yang merasa mudah ya siap-siap Bu ya, kita terbang kemana-mana ya, bukan hanya ke Cina ya Mas Billy ya. Ini ada Mbak Ulan juga yang akan sharing bersama kita pada hari ini. Saya ingin perkenalkan juga tamu kami ya, mitra-mitra kami The Voice. Ada Mbak Ermelia ini dari Hotel Borobudur. Jadi Bapak Ibu agak pengen relax dikit ya dari sini, tinggal check-in aja di Hotel Borobudur di sebelah ya. Ini mitra kita ya, dan di bulan ini juga ada beberapa program strategis yang kita akan selenggarakan. Kemudian ada Mbak Vivi ya. Ini sengaja kita undang khusus nih karena kita nggak bisa terbang kemana-mana kalau nggak ada Mbak Vivi nih. Ini dari Air China ya. Ya, kita berikan aplaus untuk tamu-tamu istimewa kita yang pada hari ini. Wabil khusus ya pada Bapak Ibu sekalian yang hadir, dan juga kepada tim ya di bawah koordinasi ini Mas Fahri sebagai manajer The China Space ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang kita selenggarakan setiap hampir setiap minggu ya, kita ada kegiatan-kegiatan besar di sini ya. Ini kita koordinasikan dengan seluruh stakeholder kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mencoba mereview ya dan membedah dan sekaligus memperdalam, memahami dari buku yang sangat ya informatif ini. Dari judulnya saja sudah sangat provokatif ya menurut saya ya. Ini mengarungi jejak merajut asa 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Bapak Ibu sekalian ya, tentu kita sudah memahami semua dalam konteks ya secara global bagaimana perkembangan Cina ya, dengan posisi pertumbuhan ekonomi kedua setelah Amerika ya, itu benar-benar loncatannya luar biasa. Tahun 70-an ya mungkin posisinya sama, bahkan kalau Indonesia saat ini masih posisi GDP di urutan ke-17. Dulu ya tahun 2000-an China masih di posisi sekian ya, bahkan Jepang di posisi kedua ya. Sekarang sudah nyalip ya. Perkembangannya luar biasa. Bahkan dari pertumbuhan ekonomi ya, nanti mungkin bisa dikoreksi nanti sama Mas Budi. Nah, ini kita dulu potret secara global ya, bahwa ekonomi sebenarnya memberikan suatu kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat hubungan ya secara internasional. Karena dari pertumbuhan ekonomi
kita akan ekspansi pada hubungan ya soft diplomasi yang lain, budaya, pendidikan ya. Kalau kita lihat Cina tahun 70-an yang kemudian meroket tahun 2000-an dengan pertumbuhan GDP sekitar 30 triliun US ya sampai saat ini. Kita bisa bayangkan ya, begitu pesatnya perkembangan yang sebenarnya didorong dari sisi investasinya. Kalau kita lihat barang-barang ekspor yang ada semua, karena memang China ini adalah negara pengekspor terbesar di dunia ya. Tidak ada yang bisa ngalahin Bu, dari jarum sampai jangkar semuanya ada begitu. Karena yang pertama dibangun adalah manufakturnya ya. Inilah sehingga disebut China ini sebagai negara outlet terbesar di dunia dari sisi manufacturing dan hampir semua produk-produk yang lain gitu. Ya itu mungkin sebagai komparasi Indonesia kenapa pertumbuhannya agak lambat, karena dari aspek manufaktur kita belum. Bagaimana dampaknya terhadap ya apa yang mendorong, tentu adalah dari sisi human resources-nya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Sekarang ya ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya, kalau kami dengan BRCC kemarin ada ya kurang lebih 5 perguruan tinggi yang ada jurusan bahasa Mandarinnya, itu di semester 5 itu sudah ditarik semua Bu ke perusahaan-perusahaan Cina. Belum selesai kuliahnya itu sudah dilamar oleh perusahaan-perusahaan China. Sekarang coba kita lihat ya, dari otomotif ya, dari teknologi, semuanya kan leading adalah Tiongkok, Cina. Nah, kalau kita sebut ya merek ya, misalnya BYD sekarang bangun pabriknya ya di mana, di Subang ya, itu butuh sekitar 26.000, belum lagi kebutuhan-kebutuhan di seluruh Indonesia. Karena itu Cina memang leading di hampir semua sektor. Kemarin kita ya ini dari aspek ekonominya, kemudian gimana dampaknya terhadap pendidikan, karena ini memang didorong dari aspek human resources-nya. Belum lagi negara Cina menawarkan ya, perguruan tinggi yang ya tadinya tidak dididik ya biasanya ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Sekarang hampir kiblatnya ke China gitu. Anak-anak kita yang kuliah di China itu baru berangkat sudah didaftarkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, sebelum selesai itu berebut untuk ambil. Itulah faktanya yang ada sekarang. Karena itu kita ingin membangun sebuah hubungan diplomatik yang sangat baik ya. Hadir di Istiqlal, sebuah ya space yang kita namakan China Space. Apa yang kita inginkan di sini? Ya alhamdulillah ini menjadi sebuah venue, sebuah space yang bisa mempererat hubungan diplomatik kita, hubungan kerjasama kita dengan Tiongkok dan China. Tentu banyak hal. Kita ingin membangun sebuah ya peradaban dunia yang tidak hanya di sini ya. Kalau kita lihat ya di lingkungan Istiqlal ada Amerika, ada Australia. Mungkin China dan Amerika di sinilah tempatnya kita membangun ya perdamaian yang seutuhnya ya. Ya. Karena kita ya, di Istiqlal ini kita sebutnya ya no politik ya. Yang kita ingin bangun adalah sebuah peradaban yang baik. Apa yang kami ingin sampaikan ya, terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, bahwa kita ingin membangun juga sebuah ekosistem peradaban yang disemangati oleh hubungan baik dengan negara China ini. Di China Space ini Pak Stafsus kami juga sampaikan bahwa kita membangun ekosistem kegiatan-kegiatan, program-program kerjasama kita dengan China. Saat ini sudah ada bahasa Mandarin ya. Kita insya Allah bulan akhir Juli ini awal Agustus
kita akan buka yang basic. Kalau yang saat ini yang sudah running itu yang advance-nya ya, Fahri ya. Nah, kita akan buat yang basicnya. Nah, kemudian tidak hanya bahasa Mandarinnya, tapi juga sudah ada kaligrafi China kita buat di sini. Dan selain kaligrafi yang secara reguler kita selenggarakan, kita buat juga Shaolin. Nah, ini mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang aktif ya. Jadi melalui budaya ini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi ini ekosistem yang kita bangun di sini. Nah, selain itu tentunya ya kegiatan-kegiatan seperti ini untuk membangun pemahaman kita, karena yang menjadi perhatian kita adalah membangun kesamaan, pemahaman, understanding, supaya kita tidak salah persepsi ya, terkait dengan situasi-situasi global yang berkembang saat ini. Karena itu ya meskipun saya belum buka, tapi saya tahu Mas Fahri ini menulis tentang China Space ya di buku ini ya. Kalau nggak salah di halaman 360 ya. Ya, ini selebihnya nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon nanti kita memperluas insight kita di sini ya, sama-sama untuk memberikan pemahaman terkait dengan perkembangan dunia global yang sudah direkam dalam buku yang sangat baik ini. Terakhir ya, kami ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan permohonan maaf ya bila ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan buku 75 tahun Indonesia Tiongkok mengarungi dan merajut jejak asa sebagai simbolis pembukaan acara book launching 75 tahun Indonesia Tiongkok mengarungi jejak merajut asa oleh Bapak Budi Sugandi kepada Bapak Mulyono Loji. Dan juga kepada Bapak Stafsus, Bapak Farid, saya persilahkan. Baik, selanjutnya penyerahan buku kepada Bapak Mulyono Loji. Selanjutnya penyerahan buku kepada Ketua Bidang Hubungan Internasional kepada Bapak Sibli. Saya persilahkan. Dan selanjutnya penyerahan buku kepada Ibu Wulan. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan book launching talk show yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah manajer dari China Space, Bapak Fahri Badinanur. Mari kita sambut Bapak Fahri Badinanur. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari yang spesial. Kenapa?
perlu saya informasikan bahwa logo 75 tahun Indonesia Cina itu di launching di China Space di tempat ini. Tepuk tangan. Jadi ya kemarin itu menurut saya suatu momen yang sangat penting karena launching dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia. Juga hadir Pak Dino Patijalal sebagai penyelenggara dari FPCI ya. Kemudian yang menjadi spesial juga hari ini, seperti tadi yang dibilang Pak Direktur bahwa hari ini kita mampu menghadirkan penulisnya langsung, Pak Budi Sugandi. Juga dengan kesibukannya juga kita bisa menghadirkan hari ini bersama Pak Farid F. Senong, staf khusus Menteri Agama, dan juga hadir mewakili Ibu Ulan dan Bapak Sibli. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Jadi saya rasa ini akan menjadi diskusi yang menarik karena kita inline karena rata-rata peserta di sini Pak Dir izin mereka sangat antusias dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan China Space. Jadi tadi kan sudah disebutkan. Jadi di sini kita punya kegiatan weekly, monthly, dan annual. Weekly itu kita punya tadi seperti disebutkan ada kursus bahasa Mandarin, kemudian kita punya Shaolin, ya. Kemudian kita di bulanan itu kita punya diskusi semacam ini, ada kegiatan yang reguler, pastinya ada setiap bulan. Kemudian kita punya kegiatan-kegiatan tahunan. Nah, itulah sebenarnya yang saya tulis juga di dalam buku 75 tahun ini. Meskipun belum digambarkan secara luas, tapi yang saya sampaikan juga nanti mungkin bisa dilihat. Teman-teman panitia mungkin boleh dibagikan bukunya. Iya, secara gratis. Ya, kenapa dibagi terakhir? Karena saya tahu bahwa buku ini, silakan selamat datang. Ini kita datang mitra juga dari China Space, dari BRCC. Silakan Pak. Oke. Nah, BRCC ini tadi saya lanjut, karena Pak Direktur lagi mendesain program besar. Kita punya rencana dan sekarang kita sudah mulai bergerak akan membawa peserta ataupun ya teman-teman yang aktif mengikuti kegiatan China Space untuk berkunjung ke China langsung. Dan di sini sudah hadir Air China, juga hadir BRCC. Nanti tinggal kita kolaborasikan bagaimana caranya visi ini bisa terwujud begitu. Semoga saja. Ya Pak, begitu kira-kira ya. Kemudian apalagi ya yang berbahagia hari ini? Banyak hal tentunya karena teman-teman juga cukup antusias. Ada masih banyak tadi yang konfirmasi akan hadir, tapi saya lihat kursi ini sudah habis. Semoga aja nanti bisa menyelesaikan. Oke, karena waktu kita terbatas, saya juga murid dari semua yang di depan ini. Makruh hukumnya kalau murid berbicara banyak di depan guru. Ya, untuk itu saya persilahkan pertama kepada Pak Budi karena beliau merupakan penulis utama dari buku ini. Nah, ini sudah dibagikan. Ya, silakan. Kalau tidak salah buku ini dijual di luar dengan harga 98.000. Hari ini kita bagi secara gratis. Sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian, saya lupa ingin sampaikan juga, ini merupakan bedah buku kelima. 2 diantaranya merupakan buku dari karya Pak Budi Sugandi. Ya, tepuk tangan. Yang pertama itu ini sudah kami display, itu pertautan antara Muslim Tiongkok ya, gitu Pak. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbudaya itu ada banyak budaya yang saling bertautan antara Cina dan Indonesia. Nanti juga mungkin bisa disinggung sini. Oh, selamat datang Pak Remon. Oke, saya persilakan Pak Budi, silakan. Izin Mas Tafsus. Sambil buku dibagikan nggak apa-apa ya, sambil saya bicara juga. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Mungkin saya agak berdiri aja karena yang belakang kayaknya nggak melihat. Di sini aja nggak apa-apa, biar dekat dengan staf sus, siapa tahu nular kan.
backgroundnya biar pas. Pertama saya bahagia sekali karena ini itu kali kedua bedah buku di China Space Istiqlal, dan sebenarnya belum terlalu jauh waktunya, sekitar Oktober tahun 2024. Jadi belum jauh-jauh banget, dan saya ingat waktu itu memang saya guyon. Semoga waktu itu ada Mas Farid dan ada Mas Gugun. Saya bilang mudah-mudahan nanti jadi staf sus, saya bilang. Alhamdulillah, ya bukan karena doa saya aja ya, pasti banyak orang baik mendoakan beliau berdua. Alhamdulillah sekarang dua-duanya diamanahkan jadi staf khusus. Mas Gugun kalau nggak salah hari ini lagi mendampingi Pak Menteri Agama ya. Itu yang pertama. Jadi saya selaku bukan penulis tunggal, jadi saya disclaimer dulu. Jadi ini bukan buku tunggal saya, tapi buku bareng-bareng. Ada Mas Fahri di situ, ada banyak juga penulis yang lain, teman-teman bisa baca. Dan tugas saya hari ini adalah membawakan saja, karena nanti akan dibedah oleh para ahlinya yang ada di depan kita. Pertama ini saya ingin terima kasih juga, tentu ada koordinator staf sus Mas Farid, pasti sibuk sekali, namanya staf sus koordinator lagi, pasti ekstra sibuk, tapi alhamdulillah beliau ada di sini. Saya ingin nanti Syekh Farid ini tentu akademisi ya, bukan hanya tiba-tiba diangkat karena kedekatan. Beliau punya track record yang bagus dalam penulisan jurnal dan seterusnya. Saya kenal beliau sudah cukup lama, tapi melalui sosial media, ketemu beberapa kali, jadi sangat tekun sekali. Dan saya mempersilahkan Syekh Farid nanti kalau ada kritik juga monggo, tapi jangan tebel-tebel. Nanti berdua aja tebel-tebelnya, tapi silahkan, ini guyon aja. Juga Pak Direktur Voice The Voice of Istiqlal, Pak Mulyono. Pak Mulyono ini dari Makassar atau dari Solo ini? Karena ya Sulawesi ya. Oke. Kemudian juga dari PMII, makasih. Ini Mas Sibli, Ketua Bidang HI PMII, dan juga putranya Bu Ida Fauziah ini, Menteri Ketenagakerjaan. Saya lihat kok mirip banget ya, ternyata betul. Kemudian juga Mbak Ulan diwakilkan oleh Mbak Liza, ini Sekretaris HI, dan Mas Fahri. Jadi cukup lengkap ini, saya lihat ini Gen Z dan Gen Milenial lah. Jadi pas banget membedah buku ini karena biar fresh lah kita melihatnya. Dan audiensnya saya lihat nih, Anda juga Syekh staf sus, macam-macam. Ada yang masih muda, ada yang milenial, ada yang kolonial juga. Udah yang agak, artinya ada semangat kita bersama sih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, bicara terkait China atau Tiongkok, kadang kita emang bingung. Kadang itu kita masih pakai China, kadang pakai Cina, kadang pakai Tiongkok, kadang Tionghoa. Yang benar yang mana? Ini kalau dibahas bisa habis saya sendiri, jadi nanti aja bahas itunya. Tentu kita konsisten sejak tahun, kalau nggak salah era SBY, itu diteken Kepres bahwa penggunaan negara itu diganti menjadi Tiongkok, bukan China lagi. Jadi kalau kita bicara negara China itu Tiongkok. Kalau Republik Rakyat China berarti Republik Rakyat Tiongkok. Dan untuk orang China yang di Indonesia itu Tionghoa. Jadi kira-kira secara sederhana begitu. Tapi ini kurang konsisten juga. Kalau kita naik KRL, kayaknya beberapa stasiun belum diubah namanya. Sebelum UI itu ada namanya Stasiun Pondok Cina. Harusnya kan konsisten diganti itu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi PR selanjutnya, mungkin buku selanjutnya. Nah, karena saya ingin diskusi ini kita agak berisi, karena kanan kiri saya orang pinter, saya sedikit mengulas saja. Jadi selaku editor dan inisiator buku ini, saya bersyukur sekali. Karena penulisnya memang sangat bernas, sangat tajam. Kalau tahun lalu hanya bahas tentang kebudayaan, tahun ini itu momentumnya pas sekali. Momentumnya adalah hubungan diplomatik
Indonesia dan Tiongkok selama 75 tahun. Jadi pas banget. Karena dalam hidup ini kan ada angka-angka cantik ya. Kita aja milih nomor handphone kan sukanya nomor cantik kan. Kalau mau tunangan, mau marriage pasti carinya tanggal cantik. Walaupun kalau orang Jawa biasanya carinya tanggal ini ya. Tanggal yang beruntung lah. Tanggal gitu yang pas. Nah, saya yakin tahun depan mungkin tidak semeriah tahun ini. Karena 75 dan pasti nanti di angka 100 baru akan ramai lagi. Nah, karena ini sifatnya tentang hubungan diplomatik, jadi tidak cukup membahas tentang kebudayaan seperti tahun lalu. Makanya di subjudulnya ditulis bahwa buku ini mengulas tentang geopolitik, kemudian ekonomi global, dan sosial budaya. Jadi lebih komprehensif. Gitu ya. Jadi buku ini adalah membahas fokus ke 3 hal tadi, geopolitik, ekonomi global, dan sosial budaya. Nah, saya minta waktu sekitar 5 menit aja, Mas Tafsus, nanti monggo di follow up, dan juga adik-adik saya. Ini PMI dan Kopri, ini adik-adik saya, karena saya ini Wasekjen Ansor. Nah, jadi sahabat dan sahabati saya ini sebenarnya. Tentu kalau dilihat dari awal, kadang kan ada istilah don't judge book by its cover. But I think sometimes we should judge the book by its cover. Because karena kan ada begitu banyak buku ya. Kita nggak mungkin membaca semua buku itu dengan waktu kita terbatas. Jadi kita harus pilih juga. Nah, kalau kita judge book from its cover, satu, dari ketebalan cukup meyakinkan lah ya. Yang kedua, ketika ada pengantar dari Pak Menteri Luar Negeri, ini menurut saya cukup otoritatif untuk menjelaskan tentang buku ini. Jadi bukan orang sembarangan. Dan apalagi di sini ada Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Pak Johri Oratmangun. Jadi mereka berdua ini yang kita muliakan berkenan memberikan pengantar itu, tentu skimmingnya cukup ketat. Sebagai bocoran, nah ini bedah buku yang ketiga Mas Fahri. Jadi pertama di Semarang, kedua di UIN Jakarta, yang ketiga di sini. Harusnya bedah buku aja, tapi nggak tahu dikasih nama launching nggak apa-apa. Kita senang di launching 100 kali juga nggak apa-apa juga ini buku. Jadi semakin banyak ini kan semakin banyak kita berdiskusi tentang Indonesia Tiongkok. Nah, sebagai bocoran, buku ini selesai dalam waktu sekitar 3-4 bulan. Agak lama karena harus menunggu pengantar Pak Menlu, Menteri Luar Negeri. Pasti beliau dan timnya membaca kan tentang sensitivitasnya dan lain-lain. Dan alhamdulillah, yes, kita bisa menikmati walaupun pengantar beliau nggak banyak, tapi menurut saya cukup otoritatif karena membahas semua hal termasuk bridge. Nah, kalau teman-teman lihat ini, Indonesia dan Tiongkok ini kan hubungannya naik turun ya. Jadi jangan dibayangkan dari tahun 1950 kalau nggak salah ya, 1950. Jadi kita kan merdeka 1945, mereka 1949 kan. Nah, kita mulai ada hubungan diplomat itu 1950. Itu tidak selamanya mulus sampai tahun 2025. Kita pernah namanya itu putus hubungan. Ya kayak orang pacaran atau orang menikah kali ya, pernah ngambek sedikit, tapi ini cukup parah ngambeknya sih. Karena lama, dari 1967, nanti dikoreksi, 1967 yang tepat, sampai dengan 1990, 23 tahun, kita pernah putus hubungan pada era Presiden Soeharto, dan juga disambungkan lagi pada era Soeharto. Tapi, ya namanya orang itu kan kadang ya persahabatan begitu juga kan, kekeluargaan begitu juga. Kita jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kerjasama antara kedua negara ini terus meningkat. Bahkan dari era Bung Karno itu sangat akrab sekali. Kita tahu Bung Karno itu pemikir yang hebat, sangat filosofis dan ideologis. Di sini ditulis dengan baik sekali oleh Mas Ali Rifan
dengan judul Hubungan Indonesia-Tiongkok sejak era Soekarno hingga era Prabowo di bab 1, dan juga ditulis oleh Bung Bernardo Sujipto tentang sosiologi Indonesia-Tiongkok. Di situ dituliskan bahwa Bung Karno itu dalam mencetuskan gagasan Indonesia tentang Pancasila itu banyak juga membaca dan terinspirasi dari ideolog dan pemimpin dari Tiongkok. Di antaranya 3 orang. Pertama adalah Su Yat-sen. Tolong yang Sun Yat-sen ya. Su Yat-sen, benar. Nah, beliau adalah bapak yang mendirikan Tiongkok waktu itu, sangat dikagumi. Kemudian yang kedua adalah tentang Mao Zedong, tentu saja presiden pertama mereka, dan yang ketiga adalah Deng Xiaoping. Jadi Presiden Soekarno itu membaca filosofi dan pemikiran 3 orang tadi, dan termasuk ketika kita bicara Deng Xiaoping, tidak hanya bicara Indonesia aja ya, di Tiongkok sendiri Deng Xiaoping itu dianggap sebagai bapak revolusi ekonomi di negara mereka. Jadi betul kata Mas Direktur tadi, Tiongkok sekarang luar biasa ekonominya, teknologinya. Tapi ingat, mereka itu pernah miskin juga, bahkan lebih miskin daripada Indonesia. Dari sisi GDP, dari sisi sosial kemasyarakatan, mereka bisa dikatakan miskin. Ya termasuk, mohon maaf ini, banyak orang Indonesia merantau ke Indonesia, itu juga bagian daripada mereka ingin ekonomi keluarga mereka meningkat. Begitu. Nah, di era Deng Xiaoping itu, ada satu istilah yang dia gunakan untuk merevolusi ekonomi mereka, namanya adalah Gaige Kaifang. Artinya adalah revolusi ekonomi keterbukaan. Gaige Kaifang. Nah, di situ itu Deng Xiaoping itu mengubah pola pandang komunis yang dulu dianggap tertutup, hanya untuk internal, kaku dan seterusnya. Gaige Kaifeng itu prinsipnya adalah reformasi dan keterbukaan. Bahwa kita tetap komunis, tapi kita juga terbuka secara ekonomi untuk bekerja sama dengan negara barat dan negara lainnya. Gitu, termasuk negara Asia juga dong. Makanya kan mereka hadir KTT 1965. Nah, di era Deng Xiaoping itu ada satu istilah yang sering kita dengar dari banyak orang, termasuk Novi Basuki suka bicara itu, yang alumni Tiongkok, teman saya juga di NU. Dia bilang bahwa Deng Xiaoping bilang bahwa tidak penting kucing itu berwarna hitam atau berwarna putih, yang penting kucing itu adalah bisa menangkap tikus. Nah, jadi sistem komunisme yang bagus itu menurut dia ya yang bisa nangkap tikusnya, bukan hanya kucing yang dipelihara aja. Nah, itu beberapa step atau perkembangan yang ada di sana. Tentu Tiongkok terus sampai sekarang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ekonomi terbesar di dunia itu ada di China kan, atau di Tiongkok. Kalau saya melihat, karena kebetulan saya PhD di sana, kalau saya melihat sosial masyarakatnya, kemudian teknologinya, orang-orang yang di jalanan, saya melihat kok sebenarnya Tiongkok itu lebih leading ya dari Amerika. Coba lihat pengangguran di New York yang tidak punya pekerjaan, yang beberapa orang yang nganggur dan lain-lain. Yes, mereka mungkin kuat di beberapa kota besar dan secara hegemoni. Tapi kalau kita lihat, kita berkunjung ke Shanghai, ke Beijing, bahkan ke kota kecil pun, saya di kota Chongqing, dan ke pedesaan, itu bisa dikatakan tidak ada pengemis. Dan sejahtera masyarakatnya. Teknologi yang kita gunakan QRIS sekarang, kita kan sekarang lagi ramai QRIS nih, bahkan dimarahin sama paman Trump kan, karena tidak masuk ke visa. Itu tahun 2018, saya kuliah pertama ke Tiongkok, orang-orang itu beli di mana-mana udah pakai QRIS. Bahkan pedagang kaki lima sudah pakai QRIS. Kalau marketnya udah lama itu, nggak usah pakai kasir, udah lama. Jadi memang kita agak ketinggalan dari sisi teknologi, tapi tentu kita berbenah.
Dan adanya era teknologi sekarang ini, tentu saya lihat kecepatan kita mengikuti juga cepat dan bagus. Nah, dua terakhir, biar singkat saja, karena saya ingin Mas Tafsus nanti yang bicara dan adik-adik semuanya. Kemudian saya menulis tentang Pramudia Nantatur di sini. Jadi biar tidak dianggap hanya ngumpulin tulisan aja. Nah, jadi saya ngumpulin, saya edit, dan saya menulis juga. Karena Pram itu kan tahun ini pas dengan 100 tahun juga. Jadi momentumnya saya nikahkan kira-kira begitu. Dan Pram ini memang dari dulu terkenal dengan orang yang sangat humanis tentu. Dan yang kedua adalah peduli dengan minoritas. Jadi Pram ini beberapa kali dipenjara. Kalau dia pengen jadi orang yang normal, yang santai saja, ya dia nggak usah mengkritik. Tapi dia memilih bahwa ada nilai kemanusiaan di situ. Beliau mungkin seperti Gus Dur juga. Ada yang perlu diperjuangkan tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan. Ya, kita orang Indonesia, kita punya istilah pribumi, tapi orang yang ada di sini, ada yang keturunan Tiongkok atau Tionghoa, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari India. Kita sudah selesai dengan kebinekaan tunggal ika. Jadi bagi Gus Dur, bagi Pram, kita ini punya kesamaan hak dan kewajiban. Nah, tentu ini dinamika, dan saya ingin menggarisbawahi bahwa kita hidup di era sekarang itu juga pilihan juga. Apakah kita ingin normal saja, tidak ada masalah, tidak ada yang mengganggu, atau kita memilih seperti Pramudia minimal, bahwa ada nilai kemanusiaan yang kita perjuangkan, bahwa hidup kita ini bukan hanya tentang rumah kita dan tetangga kita, tapi ada society yang perlu kita perjuangkan, dan ternyata itu akan tercatat menjadi sejarah yang baik. Terakhir sekali adalah nanti teman-teman bisa baca tulisan Mas Frial Ramadan. Dia ini menulis tentang mengenal koleksi pers Melayu Tiongkok di Perpustakaan Nasional. Nah, nanti ini Pak Direktur Mulyono mungkin nanti ada kolaborasi juga dengan Perpusnas. Di sana itu ada pusat ini kumpulan koran dan majalah Tiongkok yang berbahasa Melayu. Nah, dulu itu ternyata ya tentu banyak yang menceritakan ya bahwa perjuangan Indonesia itu kemerdekaan juga ada banyak sumbangsih termasuk dari orang Tionghoa. Jadi koran itu kan punya peranan penting. Tahun 1880-an sampai 19 sebelum 45 itu sudah ada beberapa surat kabar yang dikelola oleh orang Tionghoa berbahasa Melayu. Nah, zaman dulu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi TikTok. Jadi bagaimana pemberitaan, bagaimana media itu memainkan peran penting, kalau tidak mungkin kesulitan juga kita untuk mencapai kata merdeka. Karena semua kan dikelola oleh kolonial, oleh Hindia Belanda waktu itu. Nah, di situ ditulis dengan bagus bagaimana orang Tionghoa dulu memang pada zaman Hindia Belanda pun mereka diberikan keterbatasan oleh Hindia Belanda. Sama mungkin di beberapa dekade terakhir. Jadi mereka itu agak diperlakukan berbeda. Makanya orang pribumi waktu itu zaman Hindia Belanda digaji beberapa pekerjaan. Dan akhirnya mereka dalam tanda kutip agak malas dan menjual beberapa tanah mereka. Tapi orang Tionghoa itu semacam diberikan agak ketat. Jadi mereka banyak yang jadi pengusaha pada era itu. Jadi kenapa sampai sekarang begitu? Dan pada akhirnya mereka jadi pengusaha dan beberapa sukses punya uang. Mereka membeli tanah Hindia Belanda dan juga membeli surat kabar atau koran. Nah, itu mungkin kalau kita lihat sekarang, kalau ada 20 konglo, biasanya itu 80% mesti orang Tionghoa kan. Nah, karena dari dulu mereka memang diajarkan untuk tadi mandiri. Itu aja cukup karena kayaknya sudah terlalu banyak. Nanti Mas Tafsus juga kayaknya banyak kegiatan, kita perlu mendengarkan. Tentu saya tadi tidak terlalu mention banyak tentang era modern karena saya yakin
Bapak Ibu dan teman-teman di sini udah tahu ya, merasakan sendiri bagaimana hebatnya Tiongkok. Termasuk yang kita nikmati BYD, apalagi mobil Wuling, itu hampir banyak dari Tiongkok. Gitu. Saya rasa cukup, saya sampai di sini. Cukup banyak kita diolah, nanti kita diskusi, nanti tanya jawab juga kita ada waktu kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kalau boleh saya simpulkan ya, apa ya? Istilahnya kalau di media sosial itu it's time for China. Kalau ibarat saham, ya sahamnya Cina lagi naik setelah kemarin dia berani konfrontasi ekonomi terkait dengan ekonomi. Oke, karena seperti tadi, ya saya persilahkan lagi ke Pak Staf. Silakan Pak. Ya, biar tidak menghalangi banner kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sangat bersyukur, sangat senang bisa diajak kembali ke sini, walaupun memang juga salah satu tugas saya di Istiqlal ini juga ngurusin Voice of Istiqlal. Kita luar biasa punya direktur seperti Pak Mulyono dengan segala kapasitas dan energinya sudah menunjukkan banyak hal bahwa apa yang kita lakukan di Masjid Istiqlal ini sudah bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, khususnya di Voice of Istiqlal ini. Terima kasih Mas Budi, ini penulis produktif online dan offline. Sangat kreatif dan pintar memang mengambil momentum. Ya, beliau lulusan PhD di Tiongkok dan kemudian melihat momen yang tidak akan kembali lagi ya, 75 tahun ya, dan kemudian menginisiasi sebuah buku penting seperti ini, ditulis oleh banyak orang, banyak scholar, anak-anak muda ya, yang tentu saja akan memberikan suara alternatifnya bagi khususnya diplomasi Indonesia Tiongkok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita bicara diplomasi terkait dengan buku ini karena bukunya edited volume dengan tema yang sangat beragam, tentu kita tidak bisa ngambil semuanya. Saya ambil tentu yang paling dekat dengan studi saya, dengan disiplin saya, yaitu Islamic Studies. Jadi saya ingin mencoba melirik beberapa sekitar 4 ya chapter di dalam buku ini yang berbicara tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok yang lebih terkait dengan diplomasi agama ya. Jadi kebetulan juga Imam Besar, Menteri Agama juga sedang giat-giatnya memprovokasi religious diplomacy, ya, faith-based diplomacy dalam berbagai bentuk. Sebelum menjadi Menteri Agama sudah punya banyak ide tentang bagaimana melibatkan pemimpin-pemimpin agama dalam dunia diplomasi. Ya, karena sederhana sebenarnya, diplomasi itu kan sebuah sebuah jalan bypass sebenarnya, ya, untuk melepaskan unsur-unsur formalistik dalam sebuah hubungan antar negara. Ya, karena kalau hubungan formalistiknya lancar, ya, sebenarnya kita tidak perlu diplomat. Ya, karena ya misalnya sistemnya ada, prosedurnya ada, kita tinggal jalan aja. Tapi kan tidak semuanya bisa mulus seperti itu. Harus ada bypass yang dijalankan oleh diplomat-diplomat kita. Dan pada akhirnya ketika kita melihat ultimate objektif dari sebuah kolaborasi atau hubungan, tentu yang kita cari adalah
kolaborasi ya, damai, perdamaian. Sehingga banyak scholars berkata kalau terjadi peperangan ya itu berarti kegagalan diplomasi. Ya. Konflik-konflik yang terjadi, perang-perang yang terjadi pasti juga didahului oleh banyak gerakan. Salah satunya ya diplomasi supaya perang tidak terjadi. Mengapa? Karena kalau perang terjadi sama-sama rugi. Walaupun nanti ada yang menang, tapi sama-sama rugi. Tidak mungkin satunya untung semua 100%, yang satunya rugi semua. Enggak. Di dalam peperangan apapun. Nah, karenanya diplomasi ini menjadi penting untuk tujuan akhir tadi. Dan kita sudah lihat bagaimana peran agama, khususnya pemimpin-pemimpin agama untuk memberikan kontribusi di mana diplomasi formal lainnya itu gagal. Ya. Kalau kita bicara secara klasik misalnya bagaimana agama-agama yang istilahnya lintas geografi ya, kita akan juga menyebut misalnya dialog interfaith yang melibatkan banyak orang, banyak kelompok, banyak negara, sehingga sampai pada organisasi-organisasi dunia yang terbesar seperti PBB misalnya juga punya badan-badan, unit-unit yang berbicara tentang interfaith. Sampai ke hal-hal, sampai organisasi-organisasi kecil seperti kita di Istiqlal juga kita aktif dalam interfaith. Itu karena kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin agama kita bisa mengambil peran dan kontribusi di dalam diplomasi itu. Ya. Imam besar, Menteri Agama sudah punya ide itu ya sejak lama, bahkan sebelum jadi Menteri Agama. Jadi misalnya mungkin Anda Bapak Ibu bisa melihat Istiqlal itu kadang-kadang offside juga, ya, kadang-kadang melebihi tupoksinya. Karena di sini kita punya ada misalnya yang sering kita buat ambassador gathering misalnya, ngumpulin duta besar. Ya apa urusannya masjid ngurusin ngumpulin duta besar? Ya, nah, kita berpikir ke depan bahwa ada hal-hal yang bisa didamaikan, ya, atau bisa diselesaikan di ruang-ruang agama. Ya, termasuk masjid. Ya, di sini mungkin banyak yang heran kok American Space dan China Space bisa berdampingan. Ya, di luar kan urusannya rumit itu. Ya, ya Bapak Ibu teman-teman kita juga yang di embassy juga heran juga kok bisa ditaruh berdampingan gitu ya. Tapi kita pengen relatif ada simbol yang menunjukkan bahwa masjid bisa menjadi ruang untuk bersama-sama ya membangun masyarakat, membangun bangsa kita secara umum. Ya. Sampai pada puncaknya kemarin sebelum menjadi Menteri Agama adalah deklarasi Istiqlal. Ya. Nah di situ betul-betul isi deklarasi Istiqlal memang untuk memberi porsi yang lebih besar kepada pemimpin-pemimpin agama ya untuk menjalankan peran diplomasinya itu ya. Dan ini yang misalnya kalau dalam saya mengampu mata kuliah moderasi beragama di Universitas Islam Internasional Indonesia, salah satu chapter yang kita bahas itu adalah bagaimana agama dalam hal ini Islam di Indonesia itu menjadi salah satu tool diplomasi yang relatif sudah resmi dijalankan ya. Jadi misalnya sejak masa Pak SBY beliau sudah memulai promosi istilahnya ya Islam Indonesia keluar karena hampir tidak ada yang bisa kita jadikan contoh bagaimana nilai-nilai agama dan modernitas itu bisa berjalan secara damai. Sulit kita cari padanannya, sulit kita cari contohnya di banyak negara-negara mayoritas muslim ya. Tapi itu bisa kita jadikan tetapi Indonesia bisa kita jadikan contoh itu untuk itu ya. Dan misalnya kita kadang-kadang mendapat endorsement gratis dari pemimpin-pemimpin dunia ya terkait dengan posisi kita.
Tony Blair pernah promosikan Indonesia kalau mau lihat bagaimana nilai-nilai modernitas dan agama, dalam hal ini agama Islam bisa berjalan beriringan, bagaimana demokrasi bisa berjalan baik di negara mayoritas Muslim. Lihat Indonesia katanya. Ya. Salah satu State Secretary juga menyampaikan bahwa kalau mau melihat bagaimana isu-isu gender bisa berdampingan secara baik dengan agama, modernitas dan demokrasi, datang ke Indonesia katanya. Jadi kita sudah dipromosikan oleh pemimpin-pemimpin dunia tentang bagaimana apa istilahnya menjadikan Islam Indonesia itu sebagai salah satu tools diplomasi kita ke luar negeri, dan sudah banyak ya sampai hari ini pun Islam menjadi salah satu tools diplomasi yang sangat menarik dan relatif Indonesia menjadi pionir untuk melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, kalau kembali kepada kegagalan diplomasi dan kemudian melihat potensi peran agama dan tokoh-tokoh agama dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik, ya, resolusi konflik. Nah, disinilah kemudian Menteri Agama kemudian mengajak kita semua, bahkan komunitas beragama seperti kita di Masjid Istiqlal ini, mengajak siapapun, ya. Untuk bisa sekali lagi berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kita tidak bicara lagi misalnya situasi-situasi di luar, ya, bahwa misalnya orientasi Tiongkok itu seperti apa, ambisinya pada dunia itu seperti apa, ya. Betul, kita menyadari itu semua, dan kita juga tetap sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah entitas politik di Asia Tenggara juga memerlukan semacam antisipasi, ya, agar tidak menjadi korban dari banyak proyek-proyek besar dunia. Tetapi itu juga bukan menjadi penghalang buat kita untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi, ya. Hal-hal yang bisa kita angkat sama-sama bisa kita jadikan sebagai medium kita untuk bekerja sama, dan salah satunya ini yang kita bangun di Masjid Istiqlal, ya. American Space sudah ada, China Space sudah ada, insya Allah tanggal 8 ada launching Australian Reading Corner yang di depan Bapak lihat kecil di pojok itu, ya. Irak sudah menunjukkan interestnya untuk buka juga di sini. India juga sudah memberikan banyak buku-buku terkait dengan India. Saudi merasa ketinggalan kalau tidak ikutan, ya. Jadi kita betul-betul menjadikan masjid ini sebagai meeting point untuk semua semua kekuatan-kekuatan besar, dan kita tidak muluk-muluk. Misalnya mudah-mudahan ini menjadi satu satu poin yang bisa diangkat, dipromosikan di mana-mana, dan kita sudah dengar banyak teman yang sudah bicara tentang China Space di Istiqlal, American Space di Istiqlal, ya. Ya, juga bukan tanpa tantangan, ya. Kadang-kadang kita disebut kenapa ada Amerika di masjid, ya. Kadang-kadang kita jawab kalau Amerika itu barat liberal, kita bilang komunis juga ada di sini, ada di China Space ini, ya, berdampingan malah. Tapi itu bukan sebagai sebuah kesongongan, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita mau menghadirkan siapapun, ya, di tempat ini, di masjid ini, supaya ya itu tadi, ini bagian dari religious diplomasi yang dijalankan oleh imam besar kita, ya. Dan alhamdulillah duta besar minimal yang biasanya agak kaku dalam pertemuan diplomatik di luar, di Kementerian Luar Negeri misalnya, mungkin agak rileks kalau di sini, ya, mungkin agak rileks. Kadang-kadang juga malah bilang kalau di luar agak sulit duduk berdampingan, di sini kadang-kadang masih mau duduk berdampingan, walaupun selalu bilang jangan difoto, ya, ya, karena berat urusannya kalau sampai ke ininya masing-masing. Jadi
hal-hal yang mencairkan seperti ini yang coba kita gali, dan inilah yang diangkat oleh Fahri misalnya, yang menulis satu chapter tentang China Space. Mas Mukti juga sedikit bicara tentang China Space di dalam buku ini ya. Dan itu juga bukan tanpa alasan historis sama sekali ya. Kita punya sejarah panjang ya untuk bicara tentang bagaimana hubungan Nusantara dalam hal ini ya, ketika kita belum bernama Indonesia misalnya, dengan wilayah yang sekarang kita pahami sebagai Tiongkok ya. Dan itu bahkan garis garis meeting point keagamaannya itu besar ya. Salah satu penyebar Islam di Indonesia adalah orang Tiongkok, Muslim ya. Jadi kita tidak punya alasan sebenarnya untuk selalu mengangkat sisi-sisi konflik kita ya, daripada sisi-sisi meeting pointnya. Nah, meeting point ini yang seharusnya kita coba perbesar ya, supaya kita juga bisa merasa enjoy dengan pergaulan kita sehari-hari, dengan realitas kita sehari-hari yang tidak bisa kita tolak juga ya. Tiongkok adalah bagian dari sejarah bangsa kita ya, bagian dari sejarah bangsa kita ya. Ya, ada tadi sudah jelaskan plus minusnya ya, ada agenda-agenda yang mungkin di luar jangkauan kita, tetapi ya banyak sejarah yang harus kita lihat dan kemudian bisa lebih menghangatkan kedekatan kita. Itu di samping sebelah kiri ini, Bapak Ibu lihat buku berjilid-jilid, 126 jilid itu hanya bicara tentang Islam di Cina. Kalau bisa baca bahasa Tiongkok, tapi saya juga nggak bisa baca ya. Itu hanya tentang Muslim Hui di Cina, yang sebelah kiri ini itu berjilid-jilid tuh. Nah, artinya apa? Kita bisa rekat, kita bisa dekat dalam poin-poin di mana memang kita dekat. Dalam hal ini isu agama ya. Mengangkat isu agama tentu bukan untuk bukan untuk mengeliminir atau menganggap enteng dimensi-dimensi lain dari diplomasi, tidak ya. Tetapi kita ingin memberikan peran yang lebih besar terhadap peran agama, terhadap tokoh-tokoh agama untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia ya. Sekali lagi, kalau perang yang terjadi ya, kita rugi semua pada dasarnya. Apalagi kita rakyat kecil ini yang tidak ada urusannya dengan pegang senjata misalnya ya. Walaupun ada etika perang, aturan tentang perang, kan nggak ada urusannya itu dengan misalnya kalau bom jatuh kan nggak milih-milih siapa yang jadi korban ya. Apalagi ya dalam sejarah perang dunia ya, anak-anak, perempuan dan orang tua yang selalu menjadi korban terbesar ya. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kita. Nah, buku ini saya yakin hadir untuk bisa ya, saya juga agak sebenarnya kalau bicara berharap, buku ini ada satu istilahnya part yang bicara tentang hubungan agama di Indonesia dan Tiongkok. Tidak mesti Islam ya, Kristen juga bisa, Konfusianismenya juga bisa tentu saja ya. Tetapi dia hanya menjadi bagian-bagian chapter dalam bagian ketiga, part ketiga dari buku ini. Tapi itu sudah memberikan sedikit gambaran, sedikit harapan buat kita bagaimana agama ini bisa lebih berperan atau lebih diberikan peran ya dalam upaya-upaya resolusi konflik ya. Kita mungkin bisa gagal di model-model diplomasi lainnya ya, karena kalau kita bicara mengungkit luka-luka lama yang terkait dengan hubungan naik turunnya hubungan Indonesia Tiongkok misalnya ya, kita akan bicara dalam konteks kebencian saja ya. Saya ingin kasih contoh begini sebagai penutup saja. Fikih kita itu ilmu fikih ya, ilmu tentang hukum Islam ya,
ini bukan menyalahkan konteksnya, ya. Wajar sebenarnya mengapa fikih kita itu dalam relasinya dengan agama lain itu terlalu tega sebenarnya, terlalu benci dalam tanda kutip, ya. Sederhana sebenarnya, karena fikih kita itu mapan, establish setelah perang salib abad 11, abad 12. Perang salib itu menyisakan kebencian yang sangat besar, ya, di mata Kristen terhadap Muslim, di mata Muslim terhadap Kristen, atau dipukul rata ke orang lain. Sehingga semua bentuk-bentuk tafsir, bentuk-bentuk pemahaman terhadap teks-teks agama itu selalu dilatari dengan kebencian tadi, kecurigaan tadi. Itu sama sih juga dengan ilmu hubungan internasional yang pertama dominan itu kan bicara hubungannya realisme, ya. Menganggap semua orang di luar kita pasti musuh dan pasti mengancam keadaan kita. Nah, kemudian muncul pendekatan lain yang kita sebut dengan konstruktivisme, bahwa orang lain itu, negara lain itu harus justru dijadikan kolaborator, bukan dicurigai. Ya, walaupun juga ada juga manfaatnya ketika semua orang lain dicurigai adalah ilmu intelijen itu menjadi sangat subur. Ya, kenapa? Tugasnya mencium, mengendus segala bentuk ancaman yang datang dari luar. Ya. Nah, tapi bukan zamannya, saya kira, bukan zamannya. Kita menyesal betul misalnya ada perang yang terus berlangsung di Palestina, ya, terakhir antara Iran dan Israel, karena sisa-sisa kebenciannya pasti ada di kedua pihak. Itu jelas. Ya, apalagi nanti kalau ada negara superpower yang ikut-ikutan dalam konflik itu, ya, radikalisme akan naik lagi. Itu tidak terbendung, ya, tidak terbendung. Nah, kita ingin luka-luka seperti ini tidak perlu lagi muncul. Dan salah satu yang kita yakini sebagai jalan untuk sampai ke sana adalah peran agama dan peran tokoh-tokoh agama dalam mendominasikan pendekatan-pendekatan resolusi konflik yang ada dalam skup yang kecil-kecil sampai yang paling besar di tingkat dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan buku ini memberikan banyak kontribusi buat kita semua. Terima kasih Mas Budi. Ini luar biasa proyek intelektual yang akan abadi bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang menarik sekali. Saya rasa sudah ini jadi pemantik. Sudah banyak yang mau bertanya, tapi kita tampung dulu. Itu tadi pendekatan religious diplomacy. Nanti setelah ini ada youth diplomacy. Kita sudah hadirkan di sini juga. Itu kan jadi menarik juga. Tapi sebelum itu izinkan saya informasikan. Takutnya nanti saya dimarahi sama kedutaan Pak Dir. Jadi buku ini, buku yang dibagi hari ini itu merupakan dukungan dari Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia. Tepuk tangan. Ya, kebetulan ini direspon sangat baik.